Ramadan merupakan bulan kesabaran. Jadi kalau kita berbicara tentang Ramadan ini bulan apa, yang jelas Ramadan ini bulan mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan fadilah-fadilah, kesempatan kita untuk menabung amalan-amalan kita di bulan yang suci inilah kesempatan emasnya. Jadi bulan suci Ramadan, Syahrus Sabri, yakni bulan bersabar. Ada juga nama lain dari bulan Ramadan merupakan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Ada juga yang jelas nama bulan suci Ramadan ini Syahrus Syiyam, bulan berpuasa. Berbagai rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kunci keberhasilan amalan-amalan yang kita lakukan adalah terletak pada as-sabr, sabar, kesabaran. Bagaimana kita melakukan ibadah dengan sabar, dengan menikmati tiap gerak-gerik sholat, dengan menghayati bacaan-bacaan di dalam sholat, sehingga barulah kita dapat mendapatkan hikmah atau manfaat dari ibadah-ibadah yang kita lakukan itu dengan bersabar. Jadi as-sabru minal iman, sabar itu sebagian daripada iman. Jadi ketika kita berbicara sabar, di dalam bahasa Arabnya as-sabru, bahasa Indonesianya sabar. Kalau bahasa kita apa Bu? Sabar dulu. Bu. Apa sabar dulu? Sabar. Arti sabar apa? Sabar ini artinya menahan. Jadi makna yang sesungguhnya dalam bahasa Indonesia, sabar ini artinya menahan. Kalau kita sebut sabar itu artinya sabar, ya sabar itu bahasa Arab. As-sabru, sobar. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sabar, sama kayak al-hidayah, hidayah. Artinya apa hidayah? Bahasa Indonesia adalah petunjuk. Jadi sabar ini apa tadi? Jadi sabar tadi menahan. Jadi bagaimana kita menahan? Sama dengan Asia itu menahan. Imsak itu menahan diri menjelang 10 menit sebelum azan supaya tidak kebablasan. Cuma kalau sahurnya sudah kesiangan, apa boleh buat, masih diperbolehkan makan. Tapi dikhawatirkan pas sedang ngunyah itu Allahu Akbar, mau diapakan? Mulut di dalam nasi di dalam mulut tadi mau kita kemana kan? Ditegok batal, walau dia sudah dalam mulut, karena sudah masuk waktu azan, dibuang, sayang. Nah, jadi serba salah. Nah, makanya menurut Imam Asy-Syafi'i adanya masa imsak. Kalau kita ke Timur Tengah itu tak ada istilah imsak. Jadi kalau dia kesiangan makan, apalagi bapak-bapak yang perokok, belum sempat merokok ini yang bikin risau. Ya betul Pak. Biarlah tak makan Bu, yang penting ngopi sama merokok jadi asal Bu. Nah itulah bahasanya kalau yang perokok nih Bu. Nah jadi kalau udah azan tak pakai imsak langsung azannya, berarti banyak kecolongan waktunya. Jadi kembali kepada as-sabru, menahan. Jadi bagaimana kita menahan? Sama seperti halnya as-syiyam, menahan. As-syiyamu junah. Syiyam itu adalah perisai. Makanya sering kita dengar di bulan suci Ramadan ini sabda Rasulullah SAW yang paling populer, yang mungkin antara kita sudah hafal semua. Idza jaa Ramadan futihat abwaban jannah wa ghliqat abwaban nar wa fusidatis syayatin. Apabila telah datang bulan suci Ramadan, futihat abwabal jannah, dibukakan seluruh pintu surga. Wa ghliqat abwaban nar, ditutup seluruh pintu api neraka. Wa fusidatis syayatin, dan dibelenggunya para syaitan.
Jadi setan-setan dibelenggu. Timbul pertanyaan, ada apa setan bu? Ada bu. Penjara setan ada bu? Ada bu. Kita sering memaknai, membayangkan, oh setan ini masuk di lapas dunia yu, terkurung dia tak bisa buat kita di bulan suci Ramadan ini. Sejatinya setan tersebut bukan dibelenggu, diborgol, diikat, dimasukkan di dalam jeruji besi, tapi yang membuat setan tersebut terbelenggu, wafusilati syayatin adalah dengan asyan, as-sabru, dengan sabarnya kita, dengan berpuasanya kita. Jadi asyamu junah, puasa itu adalah perisai bagi diri kita. Jadi setan itu tak mampu menggoda kita, kecuali kadang-kadang tak mampu dari setan yang halus, setan yang kasar itu. Karena sejatinya syaitan bahasa Arabnya syaitan, kalau bahasa kita setan. Sebenarnya bukan makhluk. Setan itu makhluk bukan bu? Bu, makhluk bukan. Syaitan ini asal katanya syakoto, artinya pembangkang atau jauh daripada kebenaran. Jadi syaitan ini bukan makhluk tetapi sifat. Jenis makhluknya bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Siapa yang bilang bu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwwan." Dan sesungguhnya telah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh. Jadi setiap nabi itu pasti ada musuhnya. Siapa musuh nabi? Sayatinal ins, setan-setan dari jenis manusia. Nah, yang pertama disebut setan-setan dari jenis manusia. Wal jin, dan setan-setan dari jenis jin. Nah, jadi kriteria setan ini lebih melekat kepada karakter, syaitonia, kepada sifat. Jadi dengan sabar itu akan menjauhkan kita dari godaan-godaan syaitan, baik itu setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Timbul pertanyaan, siapa setan-setan dari golongan manusia? Nah, ini jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan setan-setan yang berjenis manusia. Pergi ke masjid niatnya bukan untuk ibadah, niatnya nak cari selor baru, nak cari sinar baru. Ini bahaya. Nak cari incaran beramal nganggur langsung disambar. Itu bagian setan-setan jenis manusia. Kemudian sebelum waktu sahur, sebelum bangunnya orang sahur, diintip dulu di sekitar rumah. Ada nggak yang bisa dibawa nih? Kalau ada yang bisa dibawa, bawa dulu, paling dulu, baru teriakin sahur, sahur, sahur. Itulah dia bu, jenis-jenis setan dari golongan manusia. Kemudian ada lagi, ini pengaruh. Di bulan suci Ramadan ini ada istilah sering kita kenal dengan asbu. Tahu asbu? Bu, asbu. Pak tahu asbu? Asmara subuh. Nah, jadi selesai sholat subuh berjamaah, biasanya ini pemuda-pemudi, remaja. Kalau bapak-bapak enggak lagi kena asbu dulu. Biasanya remaja, pemuda-pemuda. Habis sholat jamaah ke masjid bareng-bareng. Habis balik dari sholat jamaah jalan-jalan dulu, ngobrol dulu. Yang parah lagi sambil gandengan tangan pula tuh. Nah, macam mana puasanya? Nah, itulah yang dimaksud dengan Rasulullah tadi. Rubba min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan ganjaran apa-apa dari pahala puasanya ilal ju'i wal atas, kecuali rasa lapar dan haus. Nah, jadi akibat apa? Akibat tidak bersabar. Ya kalau mau cepat tak sabar lagi segera halalkan.
Jangan asmara subuh dipakai. Lamar dengan bapak, ya Pak, aku naksir dengan bapak, aku pengen nikah. Udah, tak diizinkan, layu sampai dapat. Nah itu baru gentleman namanya. Sabar tadi. Kalau tak sabar lagi solusinya satu gitu. Nah jadi kembali kepada sabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sholat ini pun kalau tak sabar akan menjadi sia-sia. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Tak mungkin Allah berfirman demikian kalau semua sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tak sabar, sholat tadi gerasak gerusuk. Imam lambat sedikit, boleh imam ini lambat betul nih. Nah, tak sabar. Dalam keadaan sholat masih sempat menggerutu di dalam hatinya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan diingatkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dampak daripada orang yang tak sabar. Ya'ti 'alan nasi zaman, akan tiba kepada suatu manusia zaman hum yusalluna, mereka itu sholat, wala yusalluna, tetapi seperti tidak sholat. Sholat rajin, maksiat jalan terus. Sholat rajin, kota infak disambar juga. Nah itu istilahnya sholatnya tidak memberikan dampak ke dalam diri dia, tidak memberikan dampak positif supaya menjadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang yang terbahagia itu qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi karena waktu kita terbatas, saya tengok ada beberapa ibu-ibu yang tak sabar lagi. Lama betul Ustaz ini ceramah nih, itu bagian tak sabar. Istilahnya begitulah. Jadi mungkin karena waktu kita terbatas, aktivitas kita pun masih banyak. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Intinya apa tadi Bu? Bersabar.